Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nasilu sanal ikhwah fi madkhal ilal aqidatil islamiyah, aqidatut tauhid, aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Lanjutkan kembali madah tauhid dari rangkaian pembahasan pengantar ilmu akidah Islamiyah, yaitu berkaitan dengan tauhid, yang mana tauhid merupakan akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Baik, sekarang kita masuk halaman 36. Baik, ini kita masih di bagian yang ke-8, ya, bagian ke-8. Ini pembahasan tentang masadirut talaqi fil aqidah. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masadirut talaqi dari ahlus sunnah wal jamaah. Masadirut talaqi itu apa? Sumber pengambilan dalil. Mereka mengambil dalil dari mana? Jadi ahlus sunnah wal jamaah mengambil dalil dari mana? Kemudian setelah itu kemarin kita bahas manhaj istidlal mereka. Bagaimana istidlal mereka, kita ambil ada beberapa kaidah kemarin. Nah sekarang ini kita ambil kebalikannya, lawan dari ahlus sunnah wal jamaah, yaitu ahlul bid'ah. Nah sekarang insya Allah ta'ala di pertemuan ini dan pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas sumber pengambilan dalil akidahnya ahlul bid'ah dan bagaimana manhaj istidlal mereka. Ya, apa maksudnya di sini ya? Jadi perlawanan sekarang, lawan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Sumber pengambilan dalil ahlul bid'ah dan manhaj istidlal mereka. Di pertemuan sebelumnya kita sudah ambil sumber pengambilan dalil ahlus sunnah dan manhaj istidlal mereka. Nah, bagi antum yang baru bergabung, hendaknya terlebih dahulu antum simak ya pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu sumber pengambilan dalil ahlus sunnah wal jamaah sebelum masuk ke sumber pengambilan dalil ahlul bid'ah. Baik. Wa ammad dalil atau fa ammad dalil fa inna ahlal bid'ah wal ahwa'i ya'tamiduna fi aqidatihim ala masadira tukhalifu masadiri ahli sunnah kal aqli awis sunnah faqad dunal Qur'an. Nah, adapun ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, itu pengikut hawa nafsu, ya'tamiduna fi aqidatihim, dalam berakidah mereka itu berpegang kepada masadir. Ya'tamidun artinya bersandar atau berpegang. Mereka berpegang kepada masadir, kepada sumber-sumber yang tukhalif, yang menyelisihi sumber-sumbernya ahlus sunnah. Apa contohnya sumber akidah mereka? Kal akal, ya contohnya mereka tuh ngambilnya akal, ya. Awis sunnah fakot, sunnah memang sumber akidah ya, tapi mereka ini sunnah fakot, artinya mereka tidak mengambil dari Al-Quran. Ya, yang tepat itu kan Al-Quran dan sunnah sekalian. Awir ru'a, ru'a itu jamak dari ru'yah, mimpi-mimpi. Ya, wal manamat, ya sama, mimpi dan ar-ru'a dan al-manamat ini bahasa kecil vision. Ya, bisa ketika tidur atau ketika sadar. Nah, kalau al-manamat itu hanya ketika tidur saja. Awil mantiq, ya, mereka juga mengambil selain dari mimpi dari visi-visi itu, mereka juga mengambil dari mantiq, ya, dari ilmu mantiq, dari ilmu filsafat, atau dari al-ahadits al-maudu'ah, dari hadis-hadis palsu, bukan hadis dhaif lagi, hadis palsu di sini. Au apa idul adiyan al-wasaniyah. Paling parah adalah mereka mengambil akidah mereka dari akidah-akidah agama-agama penyembah berhala. Al-adiyan itu jamak dari kata din, ya artinya ya penyembah agama. Ya, kemudian apa namanya al-wasaniyah itu berhala. Fal khawarij misalan, contohnya khawarij. Yakhuduna bi zahiril Qur'an. Mereka hanya mengambil zahir Al-Qur'an saja. Mereka tidak mendalami makna Al-Quran, mengambil apa yang tampak saja, apa yang zahir saja. Wa amma sunnah la ya'khuduna minha. Adapun sunnah mereka enggak mengambilnya. Illa ma khussira bihal Quran, kecuali yang dengannya ditafsirkan Al-Quran. Karena sunnah itu kan ada yang menjelaskan mufassir buat Al-Quran, ada juga pelengkap untuk Al-Quran. Yang mereka ambil itu hanya yang menafsirkan Al-Quran saja. Walidha yungkiruna rajma wal masha 'alal khuffain.
Oleh karena itu orang-orang Khawarij itu mengingkari rojam, yang mana rojam ini ya adalah sumbernya berasal dari sunnah. Ya, rojam itu sumber pensyariatannya berasal dari sunnah. Nah, wal masha 'alal khufain, begitu juga mengusap khuf ini ya sumbernya dari sunnah. Ya, dan sumber sunnah itu tidak menafsirkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, sehingga mereka hanya mengambil yang tampak-tampak saja. Kalau bahasa kita kadang sering kita pakai akidah seperti ini sebenarnya. Ya. Misalkan itu mengatakan beragama itu yang pasti-pasti aja. Ya, ini ucapan ini tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya benar juga. Tergantung kepada penerapannya bagaimana. Kalau antum menganggap dengan kalimat tadi beragama itu yang pasti-pasti saja, ya memang harusnya begitu. Ya. Tapi kadang orang mengungkapkan ucapan tadi, maksudnya adalah dia mengambil yang hukumnya jelas-jelas saja. Jadi yang ada khilafnya nggak diambil. Nah, ini kan artinya ya malu nabi yu'minu nabi ba'dil kitab wa yakfuru nabi ba'd. Ya, sebagaimana celaan Allah kepada Bani Israel, yang mereka itu mengambil ya bagian dari Taurat itu yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, yang tidak sesuai mereka tinggalkan. Nah, ini tentu cara beragama yang keliru. Ya, beragama tidak boleh tebang pilih. Ya. Baik. Wa idza nadarta ila masadir talaqi inda sufiyah. Begitu juga orang-orang sufi, kalau kita lihat kepada sumber pengambilan dalil mereka, tajiduhum yatamiduna 'alal kasfi war ru'a wal manamat ila akhirih. Mereka itu mengambil dalil itu dari apa? Ya, dari al-kasyf, penyingkapan. Ya, penyingkapan itu maksudnya tabir antara dirinya dengan Allah itu sudah disingkap gitu, sehingga dia mengetahui rahasia alam semesta. Warru'a atau mimpi-mimpi tokoh-tokoh sufi, wal manamat, ya, penglihatan mereka dan seterusnya. Itu orang-orang sufi. Wa idza nazarta fi ahlil kalam, begitu juga kalau lihat kepada ahlil kalam, ya tamiduna fi talaqil mu'taqad adal qawanin al-aqliyah al-fasidah. Nah, mereka berpatokan kepada ya ketika mentalaki akidah, mu'taqad itu akidah maksudnya. Mereka patokannya kepada al-qawanin al-aqliyah. Ya, atau al-qawanin itu jamak dari qanun, artinya aturan-aturan logika. Ya, aturan-aturan logika al-fasidah yang rusak. Ya, aturan-aturan logika yang rusak. Aturan-aturan logika dalam ilmu kalam maksudnya. Ya, aturan-aturan logika itu memang ya tidak bertentangan dengan Islam, dengan agama. Ya, akan tetapi ada aturan-aturan logika yang keliru, yang salah. Ya, sehingga mereka lebih mengedepankan ya aturan-aturan logika yang seperti itu. Nah, terkadang bahkan aturan logika, ya kaidah-kaidah dasar logika maksudnya dalam berretorika itu bisa jadi benar akidah tersebut, retorika tersebut atau aturan logika tersebut. Akan tetapi penerapan mereka keliru. Contohnya misalkan begini, ya ada konun al-aqliyah yang mengatakan tidak ada asap, maka tidak ada api. Ini salah satu konun akliyah. Artinya nggak ada sebab, nggak ada akibat. Nah, maka berdasarkan hal ini, mereka menerapkan ya bahwasanya alam semesta ini, ya ini kan ibaratnya api, berarti ada asap sebelumnya. Nah, sekarang asapnya mereka nggak lihat, berarti mereka mengatakan alam semesta ini ada begitu saja. Ya, nggak ada permulaannya, ada begitu saja. Gitu. Ya. Tidak ada sebabnya bagi mereka. Kenapa? Karena sebabnya tidak mereka mampu ya, lihat dengan akal mereka, tidak mampu mereka logikakan, nalarkan. Baik, ini tentu penerapan al-qawanin al-aqliyah yang rusak. Fatajiduhum yuqaddimuna al-aqla 'ala an-naqli. Di antara kesalahan dalam berlogika, dalam beragama maksudnya di sini adalah mereka mengedepankan akal ya, atas nakal. Jadi ketika ada pertentangan antara logika dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka lebih mengedepankan akal mereka. Nah, padahal tidak ada pertentangan di situ. Ya. Wa yaquluna idza ta'arada al-aqlu ma'an naqli fa imma an yakuna an-naqlu minal Qur'ani fa inda dzalika yaslukuna maslakat ta'wil wa tafwid. Kalau terjadi pertentangan antara nakal dengan akal, maka mereka ketika itu melakukan yang namanya ta'wil dan tafwid. Ta'wil itu ya penafsiran yang tercela, menyelewengkan makna yang sebenarnya. Kalau tafwid itu menyerahkan maknanya seluruhnya kepada Allah. Nah, kita nggak tahu nih maknanya, udah serahkan kepada Allah saja. Nggak mau repot istilahnya tafwid itu. Dan ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan
Akidah tafwid itu adalah akidah yang paling berbahaya, lebih berbahaya dari akidahnya Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena tafwid itu mengatakan udah serahkan maknanya, hanya Allah yang tahu. Ya, artinya dalam permasalahan yang bisa kita ketahui maknanya, tapi mereka lebih memilih untuk menyerahkannya seluruhnya kepada Allah. Ini keyakinan yang berbahaya, keyakinan tafwid ini. Ahlul tafwid lebih berbahaya daripada ahlul bid'ah, ahlul dhalal, ahlul ahwa, mereka lebih berbahaya. Nah, kenapa? Karena konsekuensi dari tafwid itu banyak nanti. Nah, nantilah kalau ada tempatnya kita bahas tentang tafwid ini. Ya, luar biasa, apalagi tafwid dalam bab asma wa sifat itu luar biasa konsekuensinya. Wa imma an yakuna naqlu minas sunnah fa inda dzalika yaslukuna maslakat taqdim. Ya, kalau nakal itu dari sunnah bertentangan dengan akal, maka ketika itu mereka menempuh yang namanya at-taqdim. Nah, mereka mendustakan sunnah itu. In kana al-khabaru ahadan, kalau khabarnya khabar ahad. Bagaimana kalau khabarnya khabar mutawatir? Nah, mereka menempuh maslak at-ta'wil. Gitu. Jadi kalau sunnahnya khabar ahad didustakan mereka. Sunnahnya mutawatir ditakwil. Kalau ahlu sunnah kan ngomong khabar ahad, khabar mutawatir diterima, diamalkan begitu sebagaimana adanya. Kalau mereka dustakan atau takwil, dua-duanya sama-sama tercela. Mereka kalau tidak dustakan, mereka takwil. Gitu. Baik. Nah, itulah kenapa kemarin kita bahas di kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, salah satunya adalah kita mengakui, mengimani hujjiyah dari khabar ahad, kehujjahan khabar ahad. Kenapa khabar ahad itu dibahas itu? Dia menunjukkan berarti ada golongan-golongan yang mengatakan sebaliknya. Inilah mereka yang mengatakan bahwasanya khabar ahad itu kalau bertentangan dengan logika maka dia didustakan. Enggak langsung didustakan, tapi ketika bertentangan dengan logika baru mereka mendustakan. Nah, baik. Wa idza nadarta fil Qur'aniyin. Ini contoh-contoh yang tadi Khawarij sudah kita lihat sumber akidah mereka, kemudian Sufiyah sumber akidahnya seperti itu. Kalau Khawarij tadi sumber akidahnya mereka apa? Ngambil zahir Al-Qur'an saja. Adapun sunnah mereka tidak ambil kecuali yang menafsirkan Al-Qur'an. Kalau orang-orang Sufi, mereka sumber akidahnya kepada mimpi-mimpi, kepada dongeng-dongeng, mitos-mitos. Nah, kalau Ahlul Kalam itu patokannya sumber akidah mereka kepada aturan logika yang keliru, ketika mereka misalkan mengedepankan akal di atas akal. Nah, kemudian firqah selanjutnya ada Al-Qur'aniyin. Al-Qur'aniyin orang-orang yang selalu hanya berpegang teguh dengan Al-Qur'an saja. Fa innahum la yastadilluna illa bil Qur'an. Mereka tidak berdalil kecuali dengan Al-Qur'an saja. Mereka tidak mengakui adanya hadis itu. Wala yaltafituna ila sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menoleh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka hadis Nabi itu semuanya tidak sah dari Nabi, karena ada kemungkinan itu adalah sesuatu yang dibuat-buat. Mereka hanya berpegang kepada Al-Qur'an saja. Nah, orang seperti ini bagaimana mereka bisa sholat? Kenapa? Karena sholat kan nggak ada perinciannya dalam Al-Qur'an. Nah, yang mengajarkan kepada kita tentang kaifiah sholat itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, ini dia sumber akidah mereka. Nah, sekarang kita ambil manhaj istidlal mereka. Ini yang paling penting. Jelas kita tahu sumber akidah mereka jelas salah. Nah, selain sumber akidah mereka salah, manhaj mereka dalam beristidlal juga salah. Apa bedanya masadir at-talaqi dengan manhaj istidlal? Masadir itu sumbernya, bahannya, manhaj itu metodenya, caranya, resepnya. Nah, ibaratnya orang bikin kue, kalau mau bikin kue kan antum harus pilih bahan yang benar dan juga harus paham cara mengolah bahan yang benar. Nah, bayangin sekarang kalau bahan yang antum pilih salah, cara antum mengolah salah, bisa jadi kue, bisa jadi benda yang beracun atau sebagainya, berbahaya di situ. Begitu dalam beragama. Dalam beragama kita butuh sumber yang benar, kemudian cara mengolah sumber ini juga harus benar. Tidak bisa satu-satunya saja, salah satunya saja. Misalkan kita sudah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, menyatakan itu adalah sumber akidah kita, tapi tidak tahu cara mengolahnya, tidak paham akidah dasar-dasar manhaj istidlalnya,
ya, sehingga kesimpulan yang dihasilkan pun menyimpang, gitu. Maka jangan heran, ya, di dalam Islam itu ada banyak golongan-golongan yang sesat, padahal Al-Qurannya sama, hadisnya sama yang dibahas. Kenapa? Manhaj istidlal yang berbeda, gitu. Maka perlu kita pelajari dan ajarkan kepada umat Islam tentang manhaj istidlal yang benar dari sumber yang benar. Ya, kalau sumber yang benar, insya Allah kaum muslimin sudah paham. Kecuali memang golongan-golongan yang jelas-jelas menyimpang seperti sufi, kalam dan sebagainya. Nah, tapi ya, kaum muslimin insya Allah sudah paham bahwasanya sumber dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang perlu diajarkan adalah manhaj istidlal. Bagaimana cara mengajarkan manhaj istidlal kepada mereka? Dengan menyebutkan aturan-aturan, kaidah-kaidah dalam, ya, berdalil, dalam beristidlal. Gimana cara mengolah dalil sehingga bisa mengeluarkan kesimpulan hukum yang benar. Baik. Insyaallah taala, nah, tapi bihada, ya, kita akan ambil insyaallah manhaj al-istidlal di al-liqa al-qadim insyaallah. Allah taala ala wa alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad.